Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya sita waktunya kurang lebih sejam ke depan untuk kita menerima materi diseminasi atau aksi nyata dari saya terkait salah satu modul tugas saya di kegiatan grup penggerak. Sebelum itu tiada kata yang layak kita ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan seseorang untuk hari berkumpul bersama, insya Allah dalam rangka hal yang positif. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum saya memulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SD IPS 3 Judi Tontong selaku pimpinan unit kerja kita telah memberikan kesempatan, telah mendukung sepenuhnya segala aktivitas saya di kegiatan grup penggerak ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu guru saya sita waktunya untuk memenuhi tugas saya. Baik Bapak Ibu, saya izin presentasi kali ini saya gunakan dalam aplikasi Quizzes dalam mode presentase dengan tujuan supaya kegiatan sebentar 1 jam ke depan tidak terlalu boring membosankan, karena presentasenya akan ditampilkan langsung di HP Bapak Ibu sudah ditampilkan di atas. Mohon izin Bu, saya berdiri. Dalam kegiatan diseminasi atau aksi nyata saya di modul 1 4 disiplin positif ini, selain sebagai pemenuhan tugas saya di kegiatan grup penggerak Bapak Ibu, materi ini meskipun tidak dalam kegiatan saya sebagai grup penggerak, sebenarnya adalah hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui sebagai pendidik. Nah, saya mulai ya, untuk mempresentasikan via Quizzes yang ada di HP Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah masukkan kodenya. Nah, kalau di grup penggerak modul disiplin positif itu berada pada modul 1.4. Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan PMM, sering mengerjakan aksi nyata di PMM, nah modul disiplin positif ada juga di PMM. Saya cek tadi beberapa akun yang ada di laptop saya untuk guru-guru. Semua kita di SD plus 7 Tontong hanya tinggal 2 kayaknya yang belum mempraktekkan disiplin positif. Saya baru cek akunnya juga diurus, sudah terbit juga kemarin yang disiplin positif. Artinya Bapak Ibu, materi disiplin positif ini sebenarnya sudah semua kita lihat di PMK. Cuma mungkin penara yang sudah lama kerja lupa minat yang mana yang lagi disiplin positif. Nah, disiplin positif kalau Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu pernah membuat seperti keyakinan kelas, aturan kelas, nah itu disiplin positif salah satunya, ya. Nah, sebelumnya di layar HP Bapak Ibu muncul kotak jawab seperti ini. Boleh dipilih salah satunya yang mewakili perasaan Bapak Ibu saat ini. Di HP tak? Ada muncul? Seharusnya ada. Silahkan dipilih bagaimana sih perasaan Kak sekarang ini. Siapa tahu ada yang lagi bad mood, ya silahkan dipilih. Ada 4. Ya. Yang ada saya punya pilih salah satunya emosi yang menggambarkan perasaan Kak saat ini. Ya biasanya kalau bagus dengan itu kan muncul. Berarti tidak bagus dengan hanya satu yang memilih. Ya, tidak apa-apa. Nah itu bagusnya aplikasi, dia bisa interaktif. Kalau tadi Bapak Ibu lebih cepat, itu kan muncul semua nanti presentasinya sini. Siapa yang merasa bahwa saya kurang bahagia kayak ini karena masalah di rumah mungkin ya. Kayak kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi saya izin Bapak Ibu, izin saya lupa sampaikan. Jadi selain sebagai tugas saya kegiatan grup penggerak,
ini juga akan menjadi kegiatan ini juga menjadi salah satu kegiatan di komunitas belajar kita SD Pesantren itu Dorong. Saya sudah sampaikan ke Arman Bendahara untuk selanjutnya kegiatan diseminasi ini sekaligus dimasukkan sebagai kegiatan kombel yang insya Allah nanti akan bisa diterbitkan sertifikatnya berupa praktik baik ya, berbagi praktik baik. Nah, oke. Sekali lagi kalau sudah ingat, Bapak Ibu akan muncul di layar sama dengan di atas. Sebelum masuk ke sisi positif, kita perlu tahu bahwa salah satu tujuan pendidikan kita ialah menuntun menurut Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu perlu tekankan bahwa sebagai pendidik, Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah menuntun, yang biasa disebut menuntun, bukan menuntut, ya, menuntun, diarahkan, bukan menuntut bilang enak harus begini. Nah ini jelas nih, harus selesaikan besok pagi, kalau tidak awas benar. Bukan menuntun tapi menuntut. Nah yang sebenarnya Bapak Ibu sebagai guru harus menuntunnya, menuntun segala kodrat anak. Kodrat maksudnya keadaannya. Mungkin dulunya Bapak Ibu kalau belajar tidak dipakai begini, ada aplikasi dan segala macam. Nah sekarang ya, salah satu yang menjadi bisa dijadikan bahan untuk bahan pelajaran kan bisa via aplikasi. Itu kan salah satu kodrat zaman namanya Bapak Ibu. Sekarang zaman sudah semakin canggih, jadi mau tidak mau guru harus siap dengan keadaan seperti itu. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai, keyakinan, kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kurang lebih ini garis besarnya. Nanti selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi bahasan terkait disiplin atau budaya positif di sekolah ini. Ini Bapak Ibu. Jadi ada 7 yang akan dibahas 1 jam ke depan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Di antara ke-7 yang ditampilkan di atas, mungkin Bapak Ibu sudah pernah di poin yang ini membuat keyakinan kelas. Hampir semua kelas kalau di sini sudah mempraktikkan membuat keyakinan kelas atau sepakatan kelas, ya, sepakatan kelas. Nanti kita akan bahas sebentar yang mana sih keyakinan kelas. Kita mulai dulu dari awal, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya paradigma belajar saat ini, budaya positif itu perlu dibangun di sekolah kita dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada kesusahan kontrol guru terhadap siswa. Di sini akan diajarkan juga nanti bagaimana proses kontrol tak. Saya berikan saja ini Bapak Ibu ya. Kurang lebih tadi seperti itu. Menurut Bapak Ibu apa sih disiplin? Apa itu disiplin kira-kira menurut Bapak Ibu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Nah, itu sebenarnya arti kata disiplin. Cuman banyak sebagian orang memaknakan disiplin artinya dia miskonsepsi. Ya, disiplin seakan-akan diartikan dalam hal yang disiplin itu datang ke waktu, bertanggung jawab, itu kan bagian-bagian dari itu. Tapi secara lebih luas disiplin itu banyak maknanya Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dan murid-murid, yaitu pendapat Sokrates Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
apa yang dia hargai. Saya lanjut saja Bapak Ibu ya, nanti lebih disiplin. Kesimpulan yang disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu erat kaitannya dengan merdeka, ya. Mampu mengontrol diri sendiri, mampu menguasai diri sendiri tanpa diperintah orang lain, termasuk guru, ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Apa nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, ya. Apalagi mandiri, gotong royong, ya. Nah, saya percepat saja Bapak Ibu. Saya akan mencoba masuk ke slide yang saya anggap penting, karena semuanya banyak, ada 62 slide semua bahas. Nah ini motivasi, ini dasarnya motivasi perilaku manusia. Ini berlaku untuk semuanya, bukan cuma murid, bukan cuma guru. Semua manusia itu punya motivasi perilaku. Di sini saya menuliskan 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya siswa atau guru atau siapapun itu, tapi kalau sekolah maksudnya ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa cenderung itu yang berbuat karena takut sama gurunya, takut dihukum. Semoga kerja tugas kuliah karena kalau tidak terjadi nanti nama mereka pasal ini misalkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semoga kerja tugas itu karena kalau kerja baru banyak benarku, nanti kasih ke Bapak Ibu guru gula-gula misalkan, kasih hadiah. Ya, jadi di sini Bapak Ibu saat ini ada yang pernah memberikan hadiah siswanya? Mungkin biasa atau pernah memberikan apapun, sekecil apapun itu. Seperti gula-gula, bahkan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di belakang yang warna merah ini ada bintang prestasi. Nah, itu kan salah satu bentuk penghargaan yang dikasih ke siswa karena melakukan sesuatu. Kalau tidak salah ini Pak Arman buat, kalau siswa datang paling pagi dikasih bintang. Nah itu kan sebenarnya membuat anak-anak perbuatan yang dilakukan anak-anak atau murid kita karena dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, dalam saat ini disiplin positif itu sebenarnya salah satu yang tidak membenarkan hal tersebut. Dan pemberian hadiah, bahkan hadiah sekecil tanda bintang pun kalau bisa digantikan dengan hal yang lain, Bapak Ibu, ya. Terakhir, jadi siswa atau manusia berbuat karena untuk menjadi manusia yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Nah, seharusnya Bapak Ibu kita dan siswa harus berada di sini. Bukan berbuat karena mendapat hadiah, bukan berbuat karena mau dipuji, tetapi harus berbuat berdasarkan kesadaran diri. Nah, ini yang paling di bawah. Ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Saya juga sementara berusaha. Kenapa Bapak saya katakan? Oke, ini untuk sampai tadi? Ini pasti pertanyaan ini. Pernah Bapak Ibu menghukum? Oke, pertanyaan saya. Pernah Bapak Ibu menghukum siswa? Kayaknya hampir semua guru termasuk saya pernah menghukum siswa, ya. Oke, kesimpulan saya. Nah, pertanyaannya, saya berharap ada yang berkomentar soal itu. Seperti apa bentuk hukuman yang Bapak Ibu pernah berikan? Kalau saya misalkan dihukum karena terlambat di upacara, kasih berdiri. Ya, mungkin biasanya kalau dalam menjalankan siswa apa yang dilakukan? Apa ya? Kalau saya kan hukuman yang diberikan kepada siswa. Kalau saya di kelas biasa karena ada aturan disebut kalau tidak mengerjakan tugas, kalau 5 tugasnya yang kerjakan ditambah lagi 1 nomor. Istirahat bekerja nanti pada saat istirahat. Nah, kalau dunia mengatakan tidak dikasih istirahat, misalkan tidak kerjakan tugasnya,
tidak istirahat di kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Jadi beda Bapak Ibu ya, beda menghukum, beda konsekuensi. Ya, konsekuensi. Hukuman itu contohnya disuruh siswa membersihkan WC gara-gara bertengkar sama temannya. Itu hukuman. Artinya apa? Tidak ada hubungannya bertengkar dengan membersihkan WC. Itu hukuman. Yang berdisiplin disuruh lari keliling lapangan, itu mungkin masih ada hubungannya karena memang mata pelajarannya olahraga. Tapi kalau siswanya tidak mengerjakan tugas baru disuruh berdiri 15 menit sampai setengah jam di depan, itu kan tidak ada hubungannya. Itu menghukum Bapak Ibu. Kalau konsekuensi beda lagi, ya nanti ada masalah. Yang penting Bapak Ibu tahu, dan selama ini menghukum nggak kan atau memberikan konsekuensi? Tidak. Kalau bisa ini disuruh menganalisis kira-kira menghukum kimia atau memberikan konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi duduk dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sesuai menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA dan IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini sebenarnya ya ini disuruh menganalisis. Kira-kira ini Pak Seno dia memposisikan diri, dia menghukum ya. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukum. Mengapa Anda itu ya? Misalnya juga selanjutnya. Nah, ini kurang lebih tabel yang mana sih sanksinya? Dapat beri contoh. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, sesuatu yang kalau sebagai saksi dan konsekuensi, pokoknya intinya begini saja Bapak Ibu. Konsekuensi hukuman itu cenderung biasa datang tiba-tiba saya suruh anak karena ada kesalahannya mungkin bertengkar masuk suruh tiba-tiba tanpa ada aturan yang jelas. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada memang disepakati sebelumnya. Contoh kalau yang pernah saya lakukan, saya kelas 5 ada aturan yang pernah saya buat, kalau tidak mengerjakan tugas dia diminta untuk menghafalkan perkalian ataukah menambah satu nomor tugasnya. Nah itu konsekuensi, artinya masuk berhubungan. Kalau hukuman itu tidak berhubungan, biasanya datang tiba-tiba. Kurang seperti itu. Nah, di tabel yang terakhir ada namanya restitusi. Tapi sebentar Bapak Ibu ya, belum bisa sampai ke situ. Yang penting bisa kita bedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, kita akan berlatih untuk kembali menganalisis yang mana ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Jawabannya adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi suruh anak-anak bersihkan karena maksud coret ini suruh bersihkan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi karena dia mencoret, makanya suruh bersihkan. Nah itu masih berhubungan. Kalau taruh dari ke lapangan ada hubungannya. Jadi kalau ini konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman bagi sebagai besar dari dua kudus mungkin bisa saya sebagai konsekuensi karena sekaligus sebagai olahraga dan masker juga akan berhubungan dengan
kesehatan. Ya, cuma tapi ya sebenarnya ini adalah hukuman ya. Secara umum ini adalah hukuman karena tidak berhubungan sebenarnya. Menggantikan kertas tugas temannya yang tercoret Tony sama tadi. Ini juga konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ini hukuman ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan termasuk saya pribadi setelah mempelajari modul ini baru sadar ternyata selama ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang kurang ya tidak seharusnya lah ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau itu Bapak Ibu, kira-kira hukuman murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ternyata di hukuman ya. Nah ini kayaknya paling sering kali. Berdiri di depan kelas tampil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Mungkin kita paling suka berdiri yang sampai angkat kaki. Tapi ada yang antara Bapak Ibu yang pernah menyuruh siswa yang berdiri? Ya, pernah, hampir semua, termasuk saya pernah. Tapi sekarang saya mencoba untuk tidak melakukan itu. Bahkan Bapak Ibu jujur, saya pernah menghukum dari 14 orang suruh berdiri situ sampai mau menangis waktu pulang karena kesalahannya itu fatal ya. Tapi waktu itu saya tidak sadar bahwa saya seharusnya tidak melakukan seperti itu. Nah, ya, itu tadi hukuman versus konsekuensi. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Iya, cenderung memang sekarang beda dulu. Saya masih ingat waktu saya sekolah SD kelas 4 saya pernah ditendang oleh kelas 2 saya waktu itu karena tidak membawa cangkul. Bayangkan Bapak Ibu, kelas 4 SD saya masih ingat sampai sekarang. Nah, kira-kira kalau pernah juga melakukan hal yang sama siswa, bisa saja juga nengok siswa lalu Pak Salim dulu pernah kena curi sampainya merah 2 hari dan masih berbekas. Itu nengok terus sampai jauh. Makanya itu kan supaya tidak dilakukan hal seperti itu lagi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh sini di sekolah. Siswa yang paling sering ditegur hampir tiap hari ada. Ya, hampir tiap hari. Nah, yang kita tidak tahu sebagai guru adalah kenapa dia seperti itu sampai sekarang kan selesai. Sebenarnya semua orang melakukan sesuatu pasti punya alasan. Nah ini yang akan kita bahas. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Contoh seperti yang disebutkan tadi salah satu siswa kita, itu sebenarnya bisa saja dia kurang kasih sayang mungkin, ya mau mencari perhatian. Kalau yang mencari perhatian dia masuk ke sini Bapak, kasih sayang dan rasa diterima, itu mencari perhatian. Nah, ini 5. Bisa dibaca? Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah ini tadi Bapak Ibu. Bisa saja Agus berada di antara 5 posisi kontrol.
Seperti mungkin dia ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang, ya. Tapi kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Ibu Ria, apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan? Ya. Nah, ini beberapa alasan yang saja muncul. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu dia masuk ke posisi dia masuk di yang pertama tadi, bertahan hidup. Yang kedua, bisa saja teman Agus jadi memperhatikan Agus, artinya Agus ini berusaha menarik perhatian entah gurunya atau temannya. Yang ketiga, power atau penguasaan, kurang kenal kesannya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ada biasa juga siswa sekolah, kalau bahasa kita tolokna, ya. Dia merasa mempunyai power di sekolah, bahkan tidak ada di satu sekolah ini dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada kalahkan. Itu masuk dia sebagai penguasaan. Ya. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat menurut saya kebebasan, freedom. Dia merasa yang mau hidupku, ya. Terserah saya mau makan di kelas, mau tidur, mungkin ya ada yang susah seperti itu. Yang ketiga, dia melakukan itu karena kesenangan, nggak suka mentung, nggak suka ganggu temannya, nggak suka memang cari sensasi, namanya kesenangan. Itu 5 poin yang menjadi. Nah, lanjut. Jadi Bapak Ibu semua ini berkaitan, mulai dari yang pertama sampai 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling penting menurut bagi saya, yang paling penting. Jadi guru 5 posisi kontrol. Dalam hal ini yang saya maksud adalah 5 posisi kontrol kita yang akhirnya sebagai guru. Apakah Bapak Ibu berada pada posisi penghukum, memberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya cenderung berada pada posisi yang ketiga. Saya sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu lihat, saya sudah hampir 3 tahun di sini. Bahkan saya sering sekali bermain sama anak-anak, kalau namanya kelereng, itu kan hal-hal yang memposisikan diri saya sebagai teman. Dan saya menganggap waktu itu posisi saya sebagai teman kurang lebih bisa menggait hati anak-anak. Begitu saya jarang masuk. Itu ternyata salah, Bapak Ibu. Terlebih lagi kalau jadi penghukum seperti yang dimaksud tadi. Kalau penghukum kan kurang lebih kita tahu. Sekarang kita masuk yang kedua, memberi rasa bersalah. Yang mana itu memberi rasa bersalah? Seperti contohnya, ada siswata lagi bermasalah, terus bilang begini, aduh nanti begitu, masa mau dikasih begitu ibu guru, nggak kasihan sama ibu guru? Nah gitu. Nggak kasihan kalau lihat ibu guru pagi-pagi marah-marah nih, itu memberi rasa bersalah. Itu tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persesuaian. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh, misalkan ada siswa, contoh saya, ada siswanya juga sudah masalah, langsung berkata begini, Fikram, lama nanti bertanya saya bertanya lulus, bilang jangan kasih dia rendah Fikram, misalkan contoh. Itu saya memposisikan diri saya sebagai teman. Nah, itu tidak dibenarkan. Apalagi di sini kita ada beberapa siswa yang notabene anak guru atau cucunya ibu. Dan tidak cacat karena kau kan cucunya ibu. Tidak cuma kenapa lo? Ini makmu. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman yang mungkin saya juga pribadi sering menerapkan itu. Dan itu tidak dibenarkan kok. Yang ketiga, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memastikan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang mana contohnya ini Bapak Ibu pemantau? Pemantau itu contohnya ini, ada garis besar, ada garis merahnya. Biasanya guru yang berposisi sebagai pemantau dia cenderung berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh seperti ini. Kita secara tersirat dalam peraturan di sekolah harus menggunakan yang tadi khususnya sepatu hitam contohnya. Itu kan secara umum kita semua bahwa itu adalah aturan di sekolah. Tiba-tiba saya lihat anak-anak, tidak harus pakai sepatu. Pak datang ke dulu, bilang nak, kenapa? Pokoknya kau sebentar jam istirahat karena melanggar kok pakai sepatu hitam, tidak pakai sepatu hitam. Itu saya menginstruksikan diri saya sebagai pemantau. Artinya saya memberikan statement yang berhubungan dengan peraturan sekolah. Contoh lain, Bapak Ibu sering lihat saya dulu hampir setiap hari menegur anak-anak yang keluar bajunya hampir tiap hari. Kacang, semas bajunya. Kalau tidak, nah itu saya menginstruksikan diri saya sebagai pemantau. Lihat contoh, itu pemantau biasanya bergerak berdasarkan aturan-aturan yang ada. Nah, seharusnya kita sebagai guru ada pada posisi yang ke-5, posisi guru sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu tidak lagi ada di dalam menghukum, tidak lagi ada di dalamnya memberikan konsekuensi, tidak ada. Nanti saya akan menampilkan video di akhir sebentar, menampilkan video bagaimana seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama berhukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu jelas hukumnya, ini sudah tadi. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Yang mana contoh-contohnya sih memberi rasa bersalah? Contoh kata-kata yang bisa muncul. Berapa kali Bapak bilang harus memberitahu Bapak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu salah satu contoh membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, tolong bantu bapak. Masa begitu saya tidak bisa? Itu kata-kata yang biasa muncul memposisikan diri bapak ibu sebagai teman. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ya bahasa-bahasanya akrab sekali dengan anak-anak. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini salah satu contoh bahasa atau posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya memposisikan diri sebagai manajer Bapak Ibu? Kalau hukum tadi sedikit-sedikit ada anak salah langsung eksekusi. Ya berdiri kok. Ya berdiri kok mau sampah. Itu hukum. Nah, Bapak Ibu harus sadar, ada tadi yang dipelajari yang sudah di slide sebelumnya. Setiap orang melakukan sesuatu pasti punya alasan. Mengingat dulu, jangan serta-merta misalkan ada anak-anak tidak pakai sepatu ke sekolah langsung. Kalau saya di kelasku ada fitri, jauh rumahnya mungkin becek mungkin jalanan, tidak pakai sepatu. Seandainya saya memposisikan diri sebagai penghukum, tidak ada alasan saya terima. Pokoknya fitri datang ke sekolah, berdiri ke kanan pakai sepatu. Tapi tidak mau. Kenapa? Karena saya paham dan Bapak Ibu juga harus tahu bahwa setiap orang melakukan sesuatu berdasarkan alasan. Saya tanya dulu, apa kesalahan anak? Biarkan anak-anak sadar sendiri terhadap dirinya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kenapa Bapak Ibu? Karena di posisi manajer ini kita sebagai guru harus menuntun siswa bagaimana mencari solusi terhadap kesalahannya sendiri. Yang pertama adalah disuruh dulu yang paling tidak ditanyakan alasannya kenapa berbuat kesalahan. Yang kedua ditanya bagaimana kira-kira caranya supaya tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Yang ketiga
disuruh mencari sendiri apa kira-kira solusinya dari masalah yang dia perbuat. Jangan langsung tiba-tiba, pokoknya harus WC, pokoknya berdiri kok, itu tidak. Kalau menurut dirunut dari awal Bapak Ibu, tadi ada alasan posisi kontrol guru, terus tadi ada juga 5 hal yang menjadi dasar atas perbuatan manusia. Ini semua berhubungan Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi dari antara Bapak Ibu yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Oke lah kalau sebagai teman pemantau masih mending, tapi kalau penghukum mudah-mudahan tidak. Ya, kita akan menganalisis satu contoh kasus, kira-kira posisi kontrol mana yang guru yang ada di cerita. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Vina. Ibu Vina baru 2 tahun mengajar di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Vina. Ibu Vina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kalau berdasarkan cerita di atas Bapak Ibu, kira-kira antara 5 posisi kontrol tadi, Ibu Vina memposisikan dirinya sebagai apa? Di mana kira-kira ini? Apakah dia penghukum, membuat rasa bersalah, teman? Teman, menurut Ibu dia teman, di mana kira-kira titik berat yang katakan itu teman? Dari cara menyampaikan ke siswa. Dan caranya menyampaikan siswa seperti ini. Ini kata-kata, tolong bantu ibu ya. Itu kan bahasa teman. Terlalu akrab. Ya. Kalau menurut tadi saya memang benar, Bu Vina memposisikan diri sebagai teman. Masih ada lagi satu posisi kontrol selain sebagai teman Bapak Ibu. Ya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong percaya. Ini kan salah satu kata-kata atau statement yang bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Dan selain sebagai teman, Ibu Vina di sini memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Itu ada 2. Nah ini analisisnya dari membuat rasa bersalah karena itu tadi tidak kasih kesalahan nanti mereka pas sekolah kalau begini karena tidak terbuktikan membuat rasa bersalah. Kalau tadi posisi teman betul yang dikatakan ibu karena ada bahasa-bahasa yang seakan-akan memang sebagai teman. Harus kedua, ini sama Bapak Ibu yang intinya kita diminta untuk menganalisis apakah dia sebagai teman atau bukan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur di dalam kelas. Tampak aku dan terhadap belajar Fajar. Coba jawab pertanyaan nomor 3. Tiba-tiba maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai depan papan tulis. Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering sekali Fajar lakukan. Sepertinya tidak memperhatikan aju tak aju dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ya sudah, kamu nggak kasihan sama ibu yang sudah capek-capek mengajarkan kamu?
tidak kasihan sama ibu dan Pak Jambu dia menulis. Kayaknya kurang lebih sama tadi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol serta ya membuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sekarang Cara menyelesaikan masalah. ya sudah sadar, sudah tahu bahwa oh tidak seharusnya begini. Saya juga sebelumnya sering sebenarnya melakukan ini kalau saya dulu ya. Tapi sekarang saya perlahan selalu memposisikan diri saya sebagai manajer. Paling tidak yang tanya dulu alasannya kenapa berbuat sesuatu seperti itu. Dari kalau jaringan biasa dulu. Iya. Jadi Ibu Dani memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah ya. Yang pertama Ibu Dani bersikap menyalahkan Fajar. Yang kedua Ibu Dani mencoba untuk membuat Fajar merasa bersalah. Yang ketiga Ibu Dani menggunakan kalimat yang menunjukkan penyesalan seperti Ibu, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya. Itu ada alasan-alasan kenapa di kasus kedua tadi posisi yang diterapkan oleh Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini terakhir kasus ketiga. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba Anto dan Dino terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kelas sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Masalah pasnya Ibu. Saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas? Nah, seharusnya oleh seperti ini. Posisi kontrol yang diterapkan oleh ya, posisi kontrol yang diterapkan guru di Ibu Suti ya ini. Ya, Ibu Suti. Nah, dia memposisikan diri sebagai manajer. Ya, di sini bisa seperti apapun masalahnya harus kurang lebih seperti ini. Kenapa analisisnya adalah Bu Suti selanjutnya. Oh, misalnya saya tunjukkan tadi kurang lebih tadi sama Bapak Ibu ya. Artinya dia Bu Suti memposisikan diri sebagai Nah, posisi kontrol yang diterapkan praktikan oleh kepala sekolah Ibu Suti ialah posisi sebagai manajer. Analisisnya ialah Ibu Suti bersikap profesional, inspiratif dan kolaboratif dengan Dino dan Anto yang bermasalah. Di mana contoh-contohnya? Pertama, Ibu Suti membantu Dino dan Anto untuk merefleksikan nilai-nilai tujuan hidup mereka serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi juga di kasus itu Ibu Suti menanyakan kira-kira apa yang mereka bisa lakukan supaya memperbaiki kesalahan. Nah, Ibu Suti menggunakan kalimat yang menunjukkan tantangan seperti Dino, sepertinya kamu saat ini sedang merasa kesal. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan diri sebagai manajer? Manajer terakhir itu. Di sini ada konsep atau pendekatan yang Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu kan pernah buat keyakinan kelas ya. Nah, kurang lebih tahu jelas yang mana itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara dan bangsa. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan
lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, dua berbeda. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Yang mana dibilang nilai-nilai dan prinsip universal? Contoh, kalau Bapak Ibu misalkan ada peraturan kelas Kak, saling mengerjakan PR di rumah, bukan sekolah, misalkan contohnya. Kira-kira nilai apa yang terkandung di dalamnya? Mengerjakan PR di rumah, bukan di sekolah. Nilainya ialah bertanggung jawab, mengerjakan PR-nya di rumah, mengerjakan tugasnya PR-nya di rumah kan bertanggung jawab nilainya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi di setiap peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah ini kalau saya, ini adalah dokumentasi membuat keyakinan kesepakatan kelas yang saya sudah buat di kelas 5 dan saya terapkan sampai sekarang Bapak Ibu ya. Karena itu penting. Salah satu keunggulan menurut saya bahwa membuat keyakinan kelas itu, keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan, bukan peraturan. Pokoknya harus garis bawahi bahwa yang dibuat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Peraturan itu kita sendiri yang buat tanpa melibatkan siswa. Yang sebenarnya kita harus melibatkan siswa terhadap apa yang menjadi peraturan atau keyakinan kelas. Kenapa perlu Bapak Ibu? Agar siswa merasa lebih dihargai, misalkan lebih didengar pendapatnya, supaya juga dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dibuat sendiri. Kalau dia yang buat sendiri peraturannya kan lebih besar tanggung jawabnya dibanding kita yang mengatur, yang harus begini harus begini. Itu yang diharapkan dari pembuatan keyakinan kelas ini. Saya lanjut ke di sini intinya. Bagaimana caranya supaya bisa memposisikan diri sebagai manajer? Ini yang harus Bapak Ibu terapkan. Ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama yang paling bawah yang Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Terus yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita akan coba praktekkan contoh ya. Di segitiga ini ada masing-masing kata-kata selanjutnya, masing-masing 2. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang mana itu menstabilkan identitas? Contoh, ada siswa tak melakukan kesalahan, tidur misalkan di kelas, dipanggil, jadi langsung minta kau tidak apa saja itu, lebih ke situ. Tidak. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya, disadarkan bilang bahwa oke nak tidur itu manusiawi, mungkin karena ngantuk ya memang. Atau katanya kenapa tidur? Jangan langsung saja memberikan menjustis, jangan ya. Nah, ataukah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini yang saya maksud. Setidaknya kenapa nih? Apa sih alasannya? Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi fungsinya keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu. Jadi kenapa anak-anak melakukan kesalahan? Kembalikan ke situ, ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini adalah video yang saya buat beberapa seminggu yang lalu mungkin ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan namanya segitiga restitusi ataukah memposisikan guru sebagai manajer. Mungkin tidak terlalu sempurna, tapi setidaknya saya mencoba. Ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi atau memposisikan diri sebagai manajer. Daya adalah murid kelas 5 SD Impres 37 Tondong. Saat Pak Guru masuk kelas, Daya terlihat
Guru lalu memanggil Daya dan menanyakan apa yang sedang Daya lakukan. Ternyata Daya baru mengerti kelasnya, baru mengerti PR-nya. Sebagai guru, ini kan sebenarnya kalau di kelas 5 ini melanggar aturan ya, melanggar aturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Ini adalah tindakan yang saya lakukan. Jadi itu contoh Bapak Ibu ya. Jadi kasusnya tadi Daya ini lupa kerjanya kerja tapi di sekolah ya. Kalau posisikan diri sebagai penghukum, tidak nih untuk dihukum Daya tampang dari alasan karena ada aturan untuk mengerjakan ke ya di rumah. Tapi yang seharusnya Bapak Ibu lakukan adalah paling tidak yang pertama kali memvalidasi tindakan yang salah. Salah satunya adalah memvalidasi tindakan yang salah atau paling tidak Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan alasan-alasan kenapa Daya atau siswata yang bermasalah melakukan hal tersebut. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu, salah satu yang menjadi tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah menuntut siswa untuk mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti tadi saya menanyakan ke Daya kira-kira apa yang bisa Daya lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Daya menjawab bahwa dia akan seharusnya dia mengerjakan dulu PR baru pergi bermain supaya tidak lupa ya. Gitu. Dan yang terakhir jalan keluarnya adalah tadi selain mengerjakan PR terlebih dahulu dia meminta orang tuanya untuk membantu mengingatkan kepada tugas. Selain kasus ini masih ada satu Bapak Ibu selanjutnya. Ini kasus yang kedua. Gina adalah murid kelas 5 SD IPS 3 pada saat jam pelajaran terlihat Gina yang sedang makan sambil bersembunyi. Pak Guru menghampirinya dan meminta Gina menyimpan makanannya terlebih dahulu dan meminta Gina menghadap pada saat jam istirahat. Jadi di kelas saya Bapak Ibu, saya tidak membolehkan anak-anak makan. Bukan saya ya, memang kita sudah sepakat bahwa boleh makan di kelas tapi bukan pada saat jam pelajaran. Jadi memang ada kesepakatan kelas seperti itu di kelas saya Bapak Ibu. Ya kurang lebih kasusnya seperti itu. Jadi yang saya lakukan memposisikan diri sebagai manajer adalah seperti itu. Kalau tidak ada Bapak Guru panggil Gina ke sini. Dalam kelas itu sangat benar. Sebenarnya tidak salah ya. Dalam kelas masa saya ingin tahu waktu yang tepat. Kenapa bilang dong? Apa kira-kira apa memang jadi susah. Kita sebenarnya tahu kita keluar kesalahan jangan langsung bicara.
saya sarapan dulu Pak. Ini keyakinan kelas kan? Ada tidak keyakinan kelas yang menjalankan? Keyakinan kelas. Kalau sudah tahu, ada tidak yang bisa kita lakukan supaya memperbaiki pelanggaran ini? Menjadikan samping apa Terus ada yang ingin membantu kita supaya pembina seperti apa? Ya, atau bukan? Kita jangan Jadi kurang lebih tadi di statement saya terakhir saya mengatakan ke siswa saya begini. Ada tidak yang bisa membantu Gina untuk memulai atau memaksimalkan usahanya? Terus Gina menjawab, ada orang tua. Orang tua bisa berbuat apa? Ya orang tua bisa ini Pak, bisa bantu membangunkan saya lebih awal. Itu kan hal-hal yang membantu atau membuat anak-anak mencari kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi Bapak Ibu saya berharap setelah Bapak Ibu paham terkait modul ini, modul budaya positif, Bapak Ibu bisa memposisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer. Sebelum sampai ke posisi itu, saya menargetkan pribadi bahwa setiap kelas yang ada di sekolah kita, paling tidak di semester depan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kita harus sama-sama membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu di awal semester. Karena nggak bisa gitu memposisikan diri sebagai manajer kalau tidak ada keyakinan kelas, Pak. Karena salah satu tahapan dari segitiga restitusi itu tadi adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menanyakan keyakinan kelas kalau tidak ada sudah terbuat, ya? Apalagi itu tadi semua kita di sini sudah terbit semua sertifikatnya budaya positif, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan slide ngobrol dengan sedikit lagi. Ini adalah beberapa statement yang bisa dipakai untuk menjalankan langkah pertama di segitiga institusi, yaitu tadi menstabilkan tindakan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, selain kata-kata yang ada di atas ini Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata yang lain yang kira-kira bisa menjadi hal yang Bapak Ibu lakukan untuk menstabilkan identitas. Artinya apa? Menstabilkan identitas itu perlu dilakukan supaya anak-anak tidak bisa dituntun sampai mencari solusi kalau tidak stabil perasaannya, kalau takut karena ditegur mungkin takut dihukum. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Dikasih tenang dulu kurang lebih. Di langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini banyak hal, seperti Bapak Ibu, wajar kalau saya tadi saya gunakan sama saya. Oh wajar ya kalau lupa. Tadi Gina bilang, oh saya lapar Pak. Nah yang harus kita statement yang bisa kita pakai selanjutnya adalah kalau di kasus Gina tadi, ya memang semua orang itu pasti punya rasa lapar, jadi wajar. Itu adalah salah satu tindakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jangan langsung menjudge bahwa salah makan dalam kelas, tidak. Tadi saya memvalidasi atau memvalidasi tindakan Gina itu dengan mengatakan bahwa wajar ya kalau salah, wajar kalau lapar. Pak Guru juga kalau lapar ya pasti makan. Cuman yang harus Gina tahu adalah kapan waktunya untuk makan. Setidaknya jangan makan pada saat jam pelajaran berlangsung. Itu adalah salah satu contoh memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menanyakan keyakinan. Ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Tidak bisa menanyakan keyakinan kalau tidak pernah dibuat keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas digunakan untuk
menyadarkan atau menuntun anak-anak merasa bertanggung jawab, ya, supaya anak bisa menemukan apa kira-kira solusi yang bisa dia dapatkan dari permasalahan yang terjadi saat itu. Contohnya, apa yang kita bisa percaya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ditanya nih, apa solusimu? Ya, seperti Gina tadi, ya harusnya Gina sarapan dulu baru ke sekolah supaya tidak lapar sekolah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuman permasalahannya adalah secara teori ini memang segitiga restitusi adalah hal yang sangat positif dan bagus sekali kalau lihat. Cuman pada kenyataannya memang terkadang Bapak Ibu kita di sekolah agak kesulitan karena mungkin ada siswa yang bahkan mungkin ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini besoknya begitu lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa di sekolah itu ada beberapa pribadi yang biasa dibilang dalam hati biar kayak diapainnya anak tidak bisa pemimpin. Ya. Berapa menit? Berapa menit? Itu sejam? Sejam. Ini ya? Oke, Bapak Ibu terakhir di sesi terakhir ya. Saya berharap itu tadi memohon kepada Bapak Ibu mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 nanti, kelas 6 mudah-mudahan kita bisa masing-masing punya keyakinan kelas dan bisa menerapkan posisi diri sebagai manajer. Sesi terakhir, baik Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita selesai, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa materinya sudah sangat jelas. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tanyakan. Mengingat bahwa posisi kontrol bertahap, mulai dari hukuman menjadi seorang teman dan seterusnya, dan beberapa waktu yang kita sudah menjalaninya, yaitu kebanyakan menggunakan posisi kontrol menghukum. Jadi siswa cenderung terbiasa dengan hal tersebut. Jadi mungkin pemateri bisa memberikan tips dan trik atau khususnya di sekolah kita ini, apa hal yang triknya atau tipsnya yang bisa diterapkan sehingga untuk mencapai posisi kontrol manajer itu bisa lebih efektif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya. Jadi tanyakan ke saya apa kira-kira tips ya yang bisa kita gunakan. Jadi ini tadi saya kira hubungan dengan pertanyaan. Jadi 5 posisi kontrol kita: penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi tanyakan apa tipsnya untuk sambil tetap sebagai manajer. Ini tadi kalau saya target, salah satu tujuan dari saya merencanakan modul ini adalah saya menargetkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 semester depan harus memiliki kesepakatan kelas masing-masing, karena masih ada beberapa 2 kayaknya kelas yang belum ada kesepakatan kelasnya. Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kesepakatan atau keyakinan kelas ini akan menjadi hal yang mendasar bagaimana kita bisa memposisikan diri atau menuntun anak-anak mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Yang kedua, konsisten. Dan ini yang susah. Jangan sampai nanti menemukan kasus yang menemukan kasus yang sudah memposisikan diri sebagai manajer, tapi besoknya anak-anak yang kita tangani itu begitu lagi, karena mungkin seakan-akan posisi manajer dianggap terlalu lembek gampangnya. Nah, di sini ada tugas bawahnya ini.
Cuma kurang jelas ya tulisannya. Nih, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi sebelum sampai sini sebenarnya ada lagi tempat-tempatnya. Cuma mungkin bisa saja ada sesuatu yang terjadi memaksa kita harus kembali ke tiba-tiba mungkin ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya. Seperti mungkin kalau kasusnya terlalu berat atau kasusnya sudah beberapa kali ditangani dengan memposisikan diri sebagai manajer, itu bisa saja kita kembali ke posisi penghukum mungkin kalau tidak ada jalan lain. Tapi sebisa mungkin tetap harus ada di posisi ini tadi. Baik, terima kasih. Ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Saya lagi. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pembawa materi tadi menerangkan mulai dari awal sampai akhir, saya cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan kepada kita semua berjalan dengan baik. Apabila ada misalnya kurang tahu, kan ada di tempat bertanya bagaimana caranya, trik-trik yang begini yang saya lakukan. Tapi saran saya, sebelum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, alangkah baiknya juga kita membuat, kalau ada yang dibilang keyakinan sekolah atau guru. Kenapa? Karena saya juga mau menilai bahwa sampai di mana keyakinan atau kedisiplinan guru yang keluar dari dirinya sendiri, kalau sudah dibuatkan juga keyakinan sekolah. Karena sekarang bukan lagi mengatakan peraturan, tapi mengatakan keyakinan, hampir sama. Peraturan atau kedisiplinan. Kita dulu peraturan sekolah tidak terlambat, datang tepat pukul ini. Jadi saya minta kepada Pak Saldi bagaimana caranya nanti membimbing kita semua, baik guru maupun kepala sekolah. Kita juga menyusun keyakinan sekolah, baru beranjak kepada guru menyusun juga keyakinan kelas. Itulah permintaan saya. Cukup saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selaku orang tua kita, tentu harapannya besar sebenarnya. Ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan saya berhukum gerak. Tapi sekali lagi saya katakan juga bahwa ini juga merupakan kegiatan komunitas belajar kita. Jadi selanjutnya insya Allah kegiatan selanjutnya di komunitas belajar pada ini di sekolah kita ini, agendanya adalah perumusan visi misi sekolah dan sekaligus membuat keyakinan sekolah. Jadi selain merumuskan visi misi, kita kan semua sekolah punya visi misi Bapak Ibu. Ini juga menjadi salah satu program Ibu. Jadi supaya apa? Supaya yang akan kita susun itu sifatnya terdokumentasikan, tertulis, bukan hanya sekedar diucapkan dalam sekolah ada ini. Jadi benar sekali dikatakan Ibu, kita juga harus membuat keyakinan sekolah. Ya. Jadi agenda selanjutnya di komunitas belajar kita adalah perumusan visi misi sekolah dan membuat keyakinan sekolah. Mungkin cukup sekian. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf karena telah menyita waktunya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Kalau dari pengajian saya ini ada yang sifatnya kurang berterima, itu saya yakin mohon didatangkan dari sekolah. Tapi kalau ada yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan itu mohon didatangkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.